Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pasti Anies Baswedan tidak maju sebagai calon gubernur Jakarta karena memang saat ini sudah ada 3 dan tak ada satupun partai politik yang mengusung Pak Anies untuk maju di pilkada. Akhirnya Pak Anies buka suara. Kita langsung dengarkan. Yang paling sederhana ya, bahwa saya merasa bersyukur apa yang kita kerjakan di Jakarta 2017 sampai 2022 itu direspon baik oleh warga. Sehingga selesai Pilpres kemarin muncul panggilan, permintaan dari warga, Miss Mary di rumah tuh rutin datang, minta saya untuk maju kembali di Jakarta. Dan yang minta adalah memang rakyat kebanyakan yang bisa dibilang belum makmur, yang merasakan bahwa peran gubernur itu positif sekali terhadap kehidupan mereka. Iya. Kalau sudah kelas menengah ke atas belum tentu merasakan hal itu. Nah, karena itulah kemudian saya merespon. Nah, jadi karena ada panggilan, lalu itu diwujudkan apa? Ada DPD, DPW, partai-partai yang mengusulkan. Iya. Dan kemudian DPP yang menetapkan. Iya. Nah, tapi atas proses politik itu semua putar balik semua tuh. Ada proses politiknya, biar nanti sejarawan tuh akan cerita tuh. Oke. Kalau sekarang yang terlibat belum tentu mau cerita. Walaupun secara private diceritakan, tapi di depan mikrofon begini belum ada yang mau bercerita sekarang. Nah, itu belum mau cerita juga gambaran loh, bahwa dalam demokrasi harusnya tidak ada fear. Dalam demokrasi itu nggak ada kalau rasa takut. Tapi kalau ada rasa takut berarti demokrasi sedang ada masalah. Tapi kembali kepada soal ini, jadi saya melihat ini bukan soal ikut pertandingan, ini soal saya ingin merespon apa yang menjadi aspirasi warga. Itulah sebabnya saya merasa tidak tepat bila saya mengikuti kegiatan pilkada di Jawa Barat yang bukan tempat yang selama ini saya beraktivitas. Dan dari masyarakat Jawa Barat juga selama ini kan tidak pernah membayangkan saya ikut pilkada di sana. Saya jadi calon gubernur drop-dropan. Dan jangan, apa bedanya dengan calon gubernur drop-dropan lain yang tidak pernah diundang oleh warganya, tidak pernah diusulkan oleh partai di daerah itu, tapi diminta lalu mendadak tanah. Jadi saya melihat itu bukan sesuatu yang tepat. Saya pikir lebih baik saya sampaikan terima kasih, rasa hormat, tapi biarkan calon lain aja yang maju untuk di Jawa Barat. Oke. Jadi bagi Pak Anies itu bukan hanya sekedar posisi ya, tapi tentang aspirasi. Bagaimana Iya, mau membawa aspirasi-aspirasi dari orang-orang ini betul. ya Betul. Walaupun untuk jadi kan salah nyata. satu argumen disampaikan, Ya. Pak Anies dalam Pilpres kemarin hampir sepertiga pemilih di Jawa Barat memilih. Iya. Itu sebuah modal Iya. gitu. Ya, saya tentu itu baik dan saya menghormati pemilih-pemilih di Jawa Barat. Mereka akan memilih untuk Pilpres waktu itu. Iya. Tentu konstelasinya bisa berbeda ya. Tapi kembali soal ini, Miss Mary, soal memiliki wewenang dan tidak. Jadi wewenang itu memberikan kita hak untuk mengelola sumber daya milik negara. Ketika ada kewenangan, maka sumber daya milik negara kita bisa kelola. Authority ada, fiskal ada, itulah kekuatan memiliki kewenangan. Iya. Di sisi lain, misi yang selama ini saya bawa adalah misi untuk menghadirkan rasa keadilan, memajukan Indonesia, memajukan bangsa, yang bila saya diberi tugas di dalam negara, maka saya punya hak untuk mengelola sumber daya milik negara. Bila tidak berada dalam negara, maka itu akan dikerjakan, tapi tanpa sumber daya milik negara. Jadi di dalam pemegang kewenangan maupun di luar pemegang kewenangan, ya misi itu dijalankan saja, sama aja. Jadi bagi saya bila kewenangan itu ada, maka insya Allah dampaknya jauh lebih besar. Pasti berada dalam kewenangan itu memiliki dampak yang jauh lebih besar karena sumber daya yang dikelola lebih banyak. Betul. Di sisi lain, bila tidak, maka kita harus mengajak semua untuk terlibat, karena itu membuatnya gerakan supaya lebih banyak yang terlibat dan tetap berbuat untuk Indonesia. Gimana kalau Abah Anies kemudian tiba-tiba mendukung salah satu pasangan calon?
dari forum ini saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan kawan-kawan semua, tiga pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu misalnya, pasangan Rakus, ya kan Ridwan Kamil, Suswono, kan, itu hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin kita mendukungnya, ya kan? Dia dengan cara Rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan. Padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor satu. Bagaimana dengan nomor dua? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak Abah, tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo, agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong, khawatir kalah sama kotak kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kotak kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu, pada tanggal 20 Agustus kemarin, yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi ya jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan? Kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Ya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground. Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan ini memang demokrasi kita hanyalah sebuah nama, dan sepertinya seenaknya dipermainkan oleh para oligarki, oleh orang-orang yang punya kekuasaan mengendalikan di balik layar. Catatan-catatan demokrasi telah mati, memang benar adanya, karena dalam konteks Pilkada DKI Jakarta misalnya, Pak Anies pernah memimpin selama 1 periode 5 tahun sebagai Gubernur Jakarta dan cukup membawa Indonesia sangat dibanggakan di mata dunia dan juga sangat dicintai oleh rakyat Jakarta. Dengan dasar itulah rekam jejak Pak Anies di masa lalu, sehingga rakyat Jakarta kembali mayoritas meminta beliau Pak Anies untuk kembali maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta pasca Pilpres kemarin yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden terpilih Indonesia. Namun sejumlah intrik-intrik para elit partai politik yang diduga memainkan politik transaksional, sehingga bahkan awalnya PKS pun yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Imam, belakangan ditarik dukungan itu dan dialihkan ke koalisi Kim, Ridwan Kamil, Suswono. Sehingga itulah yang dibaca oleh rakyat Jakarta, bahwa demokrasi ini memang sudah mati, dan apa yang disampaikan Pak Anies tadi, bahwa ada wasit yang diduga tidak netral atau ditekan oleh pihak-pihak yang punya kekuatan, aturan main seenaknya diubah-ubah, dan termasuk lawan tanding ditiadakan. Nah itulah kata Pak Anies.